Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, atau akrab dipanggil Glenn Fredly, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor. Pria kelahiran Jakarta 30 September 1975 ini merupakan putra Maluku. Ia merupakan anak dari pasangan Hengky David Latuihamalo dan Linda Latuihamalo. Glenn tercatat pernah mengenyam pendidikan di SC Tirta Marta, SMP dan SMK YPK Wijaya, dan berkuliah di Universitas Mustopo Fakultas Komunikasi. Sejak kecil ia memang sudah mencintai dunia tarik suara. Berbagai perlombaan menyanyi pun pernah ia ikuti dan berhasil menyabet gelar juara. Ia juga menjuarai lomba menyanyi yang diadakan oleh Yayasan Musik Indonesia pada 1984, Vini Vidi Vici, hingga Cipta Pesona Bintang RCTI pada tahun 1992. Karir profesional Glenn Fredly dimulai pada tahun 1995 silam. Bukan sebagai penyanyi solo, ia memulai karir sebagai vokalis band yang bernama Funk Section. Namun setelah 3 tahun menjadi vokalis band, akhirnya Glenn memutuskan untuk bersolo karir. Tahun 1998, ia kemudian membuat album solo perdananya dengan judul Glenn. Album itu berisi 8 buah lagu, salah satu lagunya adalah lagu Cukup Sudah yang sudah dibuat video klipnya. Lagu ini kemudian dikenal sebagai lagu pertama Glenn masuk dunia musik. Selain itu juga ada lagu lain seperti Kau dan Mobil Mama. Produktivitas Glenn dalam menciptakan lagu tak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali meluncurkan album kedua pada tahun 2000 dengan tajuk Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hits seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih. Seperti album perdananya, album ini masih di bawah naungan Sony Musik Indonesia. Nama Glenn Fredly semakin dikenal ketika pada tahun 2002 album ketiganya rilis. Album berjudul Selamat Pagi Dunia seakan menjadi pembuktian Glenn Fredly di kancah musik nasional. Lewat album inilah sejumlah single hits dilahirkan. Sebut saja Januari, Terpesona yang ia nyanyikan bersama penyanyi Audy Item, Sekali Ini Saja, dan Pada Satu Cinta. Kesuksesannya tersebut mendorong pihak Sony Music Indonesia membuat album repackage pada tahun 2004 dan dikemas dengan bonus VCD karaoke dan unplugged live performance. Di album repackage inilah kita kemudian familiar dengan lagu Sedih Tak Berujung dan Akhir Cerita Cinta. Dari sini menjadikan Glenn makin dikenal khalayak ramai sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu-lagu romantis. Di tahun yang sama Glenn ikut serta dalam album milik Erwin Gutawa bertajuk Salut to Koes Plus atau Bersaudara, dan ia menyanyikan 2 lagu dalam album tersebut. Pada awal tahun 2005, Glenn menciptakan lagu Kita Untuk Mereka yang didedikasikan untuk para korban tsunami di Aceh. Lagu tersebut dinyanyikan oleh beberapa kelompok bernama Indonesian Voices, terdiri dari beberapa musisi kondang Indonesia. Bersama dengan Indonesian Voices, Glenn ikut menyanyikan lagu Rumah Kita dalam album tribute untuk Ian Antono. Glenn juga berkolaborasi dengan Tohpati menyanyikan lagu Jejak Langkah. Di tahun ini ia juga mendapat banyak tawaran membuat lagu, salah satunya untuk membuat satu album full sebagai soundtrack dari film baru Cinta Silver. Pada tanggal 3 April 2006, Glenn menikah dengan penyanyi cantik Dewi Sandra. Pernikahan keduanya diadakan di Uluwatu, Bali. Akan tetapi pernikahan itu tak berlangsung lama. Setelah 3 tahun berselang, Glenn dan Dewi berpisah melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tahun ini juga Glenn kembali mengeluarkan album sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormatnya kepada musisi-musisi terdahulu bertajuk Aku dan Wanita. Ia juga meluncurkan albumnya yang ke-7 dengan judul Terang. Glenn meraih penghargaan karya produksi jazz terbaik melalui lagu Tega, serta karya produksi lagu berbahasa asing terbaik dan tim produksi suara terbaik untuk karya When I Fall in Love. Tahun 2007, Glenn kembali mengeluarkan album bertajuk Happy Sunday. Pada tahun 2011, Glenn bersama 2 sahabatnya Dr. Tompi dan Sandy Sandoro memutuskan untuk membuat sebuah trio. Ketiganya kemudian dikenal sebagai Trio Lestari. Bersama Trio Lestari, Glenn juga terus membuat lagu hits seperti salah satunya Gelora Cintaku. Namun membicarakan tentang Glenn Fredly tak melulu soal kiprahnya di belantika musik Indonesia saja. Sosok Glenn Fredly juga lekat sebagai seorang aktivis. Ia adalah sosok yang sangat peduli dengan kemanusiaan. Salah satu yang tercatat, Glenn Fredly pernah menjadi aktivis yang membela penolakan reklamasi Teluk Benoa Bali pada tahun 2013. Selain itu, Glenn juga sangat peduli dengan perkembangan Indonesia Timur. Ia tidak pernah lelah mengingatkan ke semua orang bahwa Indonesia bukan hanya Jawa dan Jakarta. Bagi Glenn, Indonesia Timur juga patut mendapat perhatian.
Glenn juga dikenal sebagai pribadi yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Ia menganggap semua orang adalah saudara tanpa memandang latar belakang agama. Sebagai penganut Nasrani, tak membuatnya canggung mempelajari ajaran agama lain. Salah satunya adalah agama Islam. Glenn juga merilis buku karyanya sendiri untuk merayakan 20 tahun berkarya di Belantika Musik Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2016, tepat di hari ulang tahun Glenn dan 30 tahun Ruth Sahanaya berkarya di Belantika Musik Indonesia, Glenn membuat konser bertajuk Tanda Mata Glenn Fredly untuk Ruth Sahanaya di Balai Sarbini. Ia memang mengidolakan sosok Ruth Sahanaya sejak lama. Glenn Fredly juga diketahui pernah memenangkan berbagai macam penghargaan bergengsi, di antaranya Third Prize International Song Festival Asia Dausi di Rusia, Best of the Best Singer Festival Asia Dausi di Rusia, Anugerah Industri Musik Malaysia kategori Album Indonesia Terbaik tahun 2000, Lagu Terbaik Pilihan Pendengar di Planet Music Award di Singapura tahun 2000, Anugerah Musik Indonesia, Lagu dan Penyanyi R&B Pria Terbaik tahun 2001, Penghargaan Clear Top 10 kategori The Funniest Male Singer 2001, Lagu Pop Terbaik dan AMI Awards tahun 2004. Selain itu, sebagai musisi papan atas, Glenn sudah memiliki label sendiri bernama Musik Bagus yang sudah menggawangi musisi seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan masih banyak lagi. Sukses di dunia musik, Glenn menjajal kemampuannya untuk menjadi produser film. Tercatat ada 3 film yang diproduseri oleh Glenn Fredly, di antaranya Cahaya dari Timur tahun 2014, Filosofi Kopi tahun 2015, dan Surat dari Praha tahun 2016. Gebrakan dari seorang Glenn Fredly tak berhenti sampai di situ. Di tahun 2019 lalu, ia kembali dengan karya yang langsung laris manis di pasaran. Melalui lagu ciptaan musisi Yovie Widianto berjudul Adu Rayu, Glenn Fredly mampu membawakannya dengan sangat baik bersama penyanyi muda Tulus. Pada 19 Agustus 2019 silam, Glenn resmi menikah dengan Mutia Ayu. Keduanya melangsungkan pernikahan di Taman Kajo Ampera, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2020, Glenn dan Mutia dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Gewa Atlana Syamayim Latui Hamalo. Sayangnya, kebahagiaan tersebut hanya sekejap saja dirasakan oleh Glenn Fredly. Pada 8 April 2020 dalam usia 44 tahun, Glenn Fredly berpulang. Ia mengembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit meningitis yang dideritanya. Kepergiannya ini tentu saja membuat syok banyak kalangan, sekaligus menjadi kehilangan terbesar bagi dunia musik tanah air. Hampir tak ada yang percaya Glenn Fredly pergi secepat ini. Namun meski begitu, karya Glenn Fredly akan selalu tetap dikenang dalam hati kita. Selamat jalan Glenn, selamat beristirahat dalam keabadian.